hormati, yang kami muliakan guru kita Bapak Profesor Dr. Yusuf Baiki, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah tafaqquh fiddin yang mudah-mudahan insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat, mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita akan mendapatkan materi yakni tentang tafsir yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita nanti. Oleh karena itu, mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau nanti, dan sebagaimana biasa setelah kajian kita nanti ada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan disampaikan atau di luar materi. Singkat saja sebagai pengantar dari kami. Untuk itu mari kita mengucapkan, kita membuka acara kita, kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh pengurus masjid bahwa salah satu jamaah, salah satu pembina kita, yakni Bapak Dr. Andes Haji Herbert Eka Putra, beliau sudah menjalani plasma jantung yang operasi beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah beliau akan kembali dan berkumpul bersama kita pada hari Kamis. Beliau mohon doa kepada kita, tapi kepada Ustaz mohon untuk kita berdoa bersama juga di akhir kajian untuk Bapak Herbert Eka Putra. Mudah-mudahan beliau perjalanan kembali ke kediaman kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk bisa menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi, waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu. Kita akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat
141 dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, Bapak Ibu sekalian, salah satu surat yang ada di juz 19 dalam mushaf Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara merupakan surat yang ke-26 dalam urutan mushaf Al-Quran. Kita akan memulai dalam surat Asy-Syu'ara kajian kita pagi hari ini dari ayat 141. Bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 141 dalam surat Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Tsamudul mursalin. Ayat 141 dan ayat-ayat setelahnya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran berkisah kepada kita seputar kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud, mereka telah mendustakan para rasul. Seperti yang pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelum ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun yang didustakan oleh kaum Tsamud itu adalah seorang nabi yang bernama Saleh, tetapi Al-Quran membahasakan bahwasanya ketika mereka mendustakan seorang nabi yang diutus kepada mereka, dalam hal ini adalah Nabi Saleh, pendustaan mereka terhadap Nabi Saleh sama saja pendustaan mereka terhadap semua nabi. Makanya Al-Quran mengatakan di sini kadzabat Tsamudul mursalin, bahwasanya kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba jami'al mursalin. Itu penjelasannya. Barang siapa yang mendustakan seorang rasul, man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba jami'al mursalin, maka sesungguhnya dia telah mendustakan para rasul secara keseluruhan. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendustakan atau kita tidak mempercayai seorang rasul yang disampaikan, yang diinformasikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, bukan saja kita tidak percaya dengan Rasul itu, bahkan kita juga tidak percaya dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, beriman itu adalah kepada para Rasul. Al-imanu bir-rusul, iman kepada para Rasul. Ya, memang Rasul, Bapak Ibu sekalian, ya, jumlahnya tidak ada yang tahu pastinya. Sebagaimana tidak semua Rasul juga kisah mereka ini diabadikan, dikisahkan. Kan Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Banyak para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, yang kami utus sebelummu ya Muhammad. Di antara mereka ada yang kisahnya kami kisahkan, di antara mereka juga ada kisahnya yang tidak kami kisahkan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Selama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita berkaitan dengan kerasulan seseorang, seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi kita melalui Al-Quran, ya, sebutlah kita baca ayat 141 dalam surat Asy-Syu'ara, ya, idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, bahwasannya sosok manusia yang bernama Saleh itu adalah salah satu rasul yang diutus
maka kita harus mengimani dan mempercayainya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kadzabat Samudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka, akhuhum, ya, siapa yang bernama Saleh, berkata, ala tattaqun. Ala tattaqun dalam artian ala takhafuna azab Allah. Tidakkah kalian takut dengan azab Allah? Ala takhafuna intiqamahu. Tidakkah kalian takut dengan ancaman Allah, dengan balasan Allah fi ibadatikum ghairahu, karena kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca ayat ini, ayat 142, ya, lagi-lagi semacam ayat ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya semua nabi mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takwa yang disampaikan oleh Nabi Saleh apakah sama dengan makna takwa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad? Sama saja. Sama saja Bapak Ibu sekalian. Karena ketika Nabi Saleh sebutlah mengingatkan kaumnya, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan yang dimaksud oleh Nabi Saleh itu adalah Tuhan yang sama yang dimaksud oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, itu maksudnya ya takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyekutukannya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita melanggar aturan-aturannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya diwujudkan dengan kita mengikuti dan taat kepada perintahnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka ya, dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad, standar kemuliaan seseorang, Bapak Ibu sekalian, standar kemuliaan seseorang itu adalah standar yang sama, yang berlaku, ya, berkaitan dengan ajaran para nabi ini. Standar ini adalah standar yang objektif tentunya, ya, yang adil, yang bijak, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya Bapak Ibu sekalian, kita hormati, kita muliakan, karena Allah pun memuliakannya. Kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa itu adalah yang mulia di antara kalian. Orang yang bertakwa itu mulia di sisi Allah. Maka sebagaimana Allah memuliakan orang yang bertakwa, kita pun di antara manusia dalam berinteraksi sesama kita, siapa orang yang paling pantas untuk kita muliakan? Ya dia yang paling bertakwa di antara kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Artinya ya jangan lihat dari mana dia berasal. Jangan lihat apa warnanya, apa bahasanya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sebenarnya saya sering sekali menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau pemahaman ini ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, gak usah itu ribut-ribut yang sampai sekarang itu di medsos itu. Masalah nasab itu, ngapain diributin Bapak Ibu sekalian? Udah gak usah diributin itu. Ya kalau kita ngormatin orang Arab itu gak baik, ya salahnya kita. Kenapa kita ngormatin dia? Ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dia orang Arab, orang baik, katakanlah, walaupun saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah pribumi orang asing, selama dia orang baik, ya kita hormati. Selesai urusan Bapak Ibu sekalian. Ya.
Gak usah kemudian kita perpanjang berkaitan dengan masalah nasab itu, ujung-ujungnya kemudian apa? Kita cari-cari kesalahan orang lain. Gak usah nyari-nyari kesalahan orang lain. Gak usah mengambil kesalahan, gak usah mengumbar kesalahan dan aib orang lain, apalagi aib dan kesalahan orang lain itu masih saudara kita, saudara seiman kita. Yang ada adalah ya kita ini kan, kalau kita ini mau ditutup aib kita, dosa kita, maka jangan mengumbar aib dan dosa orang lain. Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti kena pasal wala tajassasu lagi tadi. Kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Tajassus itu Pak, nyari-nyari kesalahan orang lain. Kesalahan itu dilakukan berapa puluh tahun yang lalu, kemudian diumbar, kita share lagi, nggak usah kayak gitu. Ya, Bapak Ibu. Yang ada juga kalau bisa kita tutup aib saudara seiman kita, karena tidak ada juga di antara kita ini yang sempurna. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala juga menutup aib kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini ya. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ya inni lakum rasulun amin ya. Sesungguhnya saya ini bagi kalian adalah seorang utusan aminun. Aminun itu artinya apa? Yang dapat dipercaya. Semua rasul itu dapat dipercaya, sebagaimana Nabi kita juga adalah sosok rasul yang amin. Ya, aminun itu ya Bapak Ibu sekalian, ya dalam artian tidak ada rasul itu yang berkhianat, itu nggak ada. Kan sifat wajib rasul ya apa? Amanah, tabligh, terus fatona, terus satu lagi apa? Sidik. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya amin dapat dipercaya, nggak ada ya. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak disampaikan, enggak ada. Maka di sini ketika Nabi Saleh menyampaikan kepada Rasulnya bahwasanya innilakum rasulun amin, bisa dalam artian apa yang aku sampaikan, mengingatkan kalian untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memang itu yang diwahyukan kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Ya. Fattaqullaha wa ati'un. Kembali lagi kaumnya diingatkan, diulangi, bertakwalah kalian, taatlah kalian. Ya, wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta bayaran, tidak meminta upah ya atas apa yang aku sampaikan. In ajriya illa ala rabbil alamin. Karena upahku itu ya aku hanya berharap ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta ini. Ya. Qarrarat al-ayat litanbih ala anna da'wat ar-rusul wahidah. Fa kullu rasulin yudhakkiru qaumahu bil ghayati min bi'tsatihi wa risalatihi wa annaha li salihil bashar. Li salihil bashar. Untuk ya kemaslahatan umat, sebutlah ya, ini yang menjadi tujuan dari seorang rasul ketika dia diutus kepada umatnya. Yang diinginkan adalah kebaikan, yang diinginkan itu adalah kemaslahatan. Tidak ada rasul itu dia orientasinya itu materi, enggak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak ada rasul itu orientasinya jabatan, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Rasul itu dia harus diikuti karena memang itu perintah Allah untuk diikuti. Ya, karena semua apa yang diikuti dari Rasul itu adalah itu untuk kebaikan, kemaslahatan umatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada orientasi jabatan, tidak ada orientasi materi, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya,
yang diinginkan dari seorang rasul ketika dia mengajak kaumnya adalah lisalihihim, untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka. Ya. Ini juga sama seperti halnya ya yang disampaikan oleh para nabi yang lain, seperti halnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ada ayat qul ma as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu yang disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak meminta sepeser pun ya upah dari kalian, ya, dari apa yang aku sampaikan ini, tetapi ya yang aku minta hanya al-mawaddah fil qurba. Itu yang disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mawaddah, mawaddah dalam artian ya mengasihi, ya. Al-qurba, al-qurba dalam artian ya dalam ayat ini adalah kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian sampai dengan ayat 145 dalam surat Asy-Syu'ara. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Terus kalau kita baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini kita pahami sudah berbau ancaman. Ya. Ketika mereka sudah diingatkan berulang-ulang, tidak juga kemudian mereka merespon secara positif seruan, ajakan Nabi Salih alaihi salam, ya, maka kemudian ya Nabi Salih alaihi salam menyampaikan juga kepada mereka. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kaum Samud mereka adalah kaum yang sama seperti halnya kaum Ad, ya, mereka adalah kaum yang memang sejahtera. Tapi kesejahteraan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka inilah yang melupakan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kesejahteraan itu kepada mereka. Makanya di sini Nabi Salih pun menyampaikan atutrakuna fi ma hahuna aminin. Maksudnya itu apa? Ayatrukukum rabbukum fi hadhihi dunya aminin. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kalian dengan pengingkaran kalian ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kalian ini hidup di dunia ini dalam kondisi aman seperti ini? Mukhalladina fin na'im, terus kalian ya secara terus menerus ya berada dalam kenikmatan ini. Ka'annakum baquna fid dunya bila mautin, seakan-akan kalian hidup selamanya di dunia dan tidak menghadapi yang namanya itu kematian. Ya, ini atutrakuna fi ma hahuna aminin. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kaum Samud, ya, sebelum kaum Samud itu ada kaum Ad. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan itu kaum Ad, itu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Atutrakuna fi ma hahuna aminin, ya, apakah kalian terus menerus ya aman, terus menerus kalian ini bergelimang dengan kenikmatan, dengan pengingkaran kalian. Diutus kepada kalian seorang nabi. Nabi ini pun memperlihatkan mukjizatnya kepada kalian, tetapi kalian tetap saja melakukan pembangkangan terhadap nabi tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan terus membiarkan kalian seperti ini dalam kondisi aman, ya, bergelimang dengan kenikmatan ini? Nah, tentunya jawabannya tidak.
Ya, atutrakuna fi ma hahuna aminin. Ya. Terus kalau kita baca berikutnya, fi jannatin wa uyun. Ya, jannat, ya, kebun-kebun. Uyun itu sumber mata air. Ya, jadi mereka memang sejahtera, makmur, ya. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Mereka punya banyak tanaman. Bahkan pohon korma pun disebutkan pada ayat ini tal'uha hadim. Ya, tal'uha hadim dalam artian ya sangat rindang. Ya. Lebat. Ya. Ya. Ini berkaitan dengan kesejahteraan mereka yang dikisahkan pada ayat-ayat ini. Ya, qala al-mufassirun kanat ardu Tsamud katsiratul basatin wal ma wan nakhl. Jadi tanah di mana kaum Tsamud itu mereka tinggal, ya, katsiratul basatin, ya, banyak tamannya, ya, airnya pun melimpah, termasuk pepohonan korma pun ya banyak, tumbuh secara subur di tempat di mana kaum Tsamud itu ya tinggal dan berdomisili. Dan ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini, atutrakuna fi ma hahuna aminina fi jannatin wa uyunin wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Apakah kalian dibiarkan terus dalam kondisi aman, sejahtera, kebun-kebun, ya, sumber mata air, tumbuh-tumbuhan, bahkan pepohonan korma ada di sekitaran kalian, ya, apakah terus dibiarkan seperti ini? Ya, tentunya jawabannya itu adalah tidak. Ya, Bapak Ibu sekalian, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Bahkan mereka kerap kali melakukan memahat gunung-gunung ini untuk dijadikan sebagai rumah tinggal mereka. Farihin, dengan penuh bangga, dengan penuh kesombongan mereka melakukan itu. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Nabiullah Saleh mengingatkan mereka? Kalau kita baca ayat-ayat ini saja sudah 3 kali Nabiullah Saleh mengingatkan mereka untuk takutlah kepada Allah, ya, taatlah kepada Allah, ya. Jadi kalau kaum Tsamud mereka pada akhirnya bernasib sama dengan kaum 'Ad, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Itu karena apa? Tidak kurang-kurang nabi yang sudah diutus kepada mereka itu untuk mengingatkan mereka. Berulang-ulang mereka sudah diingatkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengadab satu kaum kecuali ketika kaum itu sudah melampaui batas. Sudah diingatkan berulang-ulang. Ya. Wa tanhituna minal jibali buyutan aminin. Ya. Maaf, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Artinya apa? Tabanuna buyutan fil jibal. Kalian ya mendirikan rumah-rumah di gunung-gunung itu, ya, farihin batirin. Maksudnya itu ya untuk kesombongan, untuk bermegah-megahan mereka lakukan itu. Ya, min ghairi hajatin lisuknaha, bukan untuk didiami, bukan untuk ditempati. Ya kan, orang hanya untuk bermegah-megahan saja, ya, gaya-gayaan gitu. Karena memang mereka adalah orang-orang yang memang mapan, sejahtera, ya, ya. Saking mapan, saking sejahteranya, ya, gunung-gunung itu mereka pahat untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Tempat tinggal artinya tidak tempat tinggal yang sifatnya itu permanen, tidak. Ya,
Ya mungkin sesekali saja mereka datang ke sana, ya Bapak Ibu sekalian. Alhaakumut takatsur itulah, ya, bermegah-megahan. Ya. Makanya dalam penjelasannya di sini dalam kitab tafsir, rumah-rumah yang mereka bangun dengan memahat bukit-bukit, gunung-gunung itu bukan untuk ditinggali, tetapi ya hanya untuk mungkin status sosial saja, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah, ya. Fattaqu iqaballah. Itu fattaqullah itu artinya apa? Bertakwalah. Takwa itu kan maknanya khaufu, ya. Ittaqu artinya khauf, artinya apa? Takutlah. Takutlah akan azab Allah. Wa ati'un artinya apa? Wa ati'uni, taatlah kepadaku fi nasihati lakum, ketika aku memberikan nasihat kepada kalian. Bentuk nasihat yang paling jelas yang disampaikan oleh Nabiullah Saleh kepada mereka adalah meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuti'u amral musrifin, taatlah kepadaku dan jangan mentaati perintah al-musrifin. Al-musrifin ini Bapak Ibu sekalian bisa dipahami sebagai para pembesar di antara kalian. Orang-orang yang sombong, para pembesar di antara kalian. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, mereka yang kerap kali melakukan perbuatan merusak di muka bumi ini dan mereka tidak melakukan perbaikan. Nah, dalam penjelasan kitab tafsir disebutkan bahwasanya siapa yang dimaksud dengan al-musrifin pada ayat ini, para pembesar dari kalangan kaum Tsamud, mereka adalah ar-rahdut tis'ah, ya, 9 orang mereka adalah pembesar dari kalangan kaum Tsamud. Ya, makanya kan ada ayat dalam Al-Quran, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada 3 pembesar dari kalangan kaum Tsamud, mereka yang kerap kali melakukan perbuatan merusak. Makanya Nabi Tsamud mengingatkan, jangan ikuti mereka, tapi ikuti aku. Nah, qalu innama anta minal musahharin. Al-Quran mengabadikan jawaban mereka. Apa jawaban mereka ketika diingatkan oleh Nabi Saleh? Innama anta minal musahharin, sesungguhnya kamu Saleh termasuk orang-orang yang terkena pengaruh sihir. Bukan? Coba kalau kita baca ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, ya, bukan saja Nabi Saleh, kalau kita baca ayat ini, yang dituduh oleh umatnya sebagai penyihir, ya, atau yang terkena sihir, minal musahharin, ya, ya. Nabi Muhammad juga sama dituduh, ya, dengan tuduhan yang sama. Nabi Musa juga dituduh dengan tuduhan yang sama. Jadi dianggap sebagai orang-orang yang mungkin belajar sihir atau terkena pengaruh sihir, kemudian mengajak kaumnya dengan ajakan yang ini, ajakan yang bisa dipahami sebagai sebuah ajakan yang baru ketika seorang nabi ini mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Datang dengan sebuah ajaran yang menyeru kaumnya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Minal mashurin, ya,
suhirt hatta ghuliba ala aqlik. Qala al-musahhar mubagharan min al-mashhur. Musahrin, ya. Jadi musahharin ini ya bukan hanya mashhur, bukan hanya terkena sihir, tetapi orang yang lebih dari hanya sebatas terkena sihir. Itu bahasa Arabnya itu musahharin. Jadi otaknya ini sudah dianggap sudah nggak lurus, sehingga datang dengan sebuah ajakan dan ajaran yang baru. Ya. Ma anta illa basyarun mithluna. Kamu ini manusia biasa, sama seperti halnya dengan kita. Ya, bagaimana kamu kemudian mengatakan bahwasanya kamu ini adalah utusan Tuhan yang harus diikuti? Bapak Ibu sekalian, sama saja kan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan, ya, dituduh dengan tuduhan yang sama. Siapa Muhammad? Ya. Ya memang Nabi itu Bapak Ibu sekalian adalah manusia, ya. Dalam artian manusia berkeluarga Nabi itu, karena bukan malaikat. Nabi itu makan, minum sama seperti halnya dengan kita. Keluar masuk pasar sebutlah sama halnya dengan manusia biasa. Ya. Tetapi Nabi itu diberikan ya kelebihan bahwasanya dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membenarkan bahwasanya dia itu adalah seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia mukjizat. Ya, tapi kalau dari sisi penampakan ya sama. Ya. Nabi juga sakit sama seperti halnya manusia biasa. Bahkan Nabi juga meninggal sama seperti halnya manusia biasa. Ya, bahkan Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya baca Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan orang biasa dalam artian sangat sederhana sekali. Bukanlah orang yang kaya raya, bukan juga. Ya. Ma anta illa basyarun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Ya. Fa'ti bi ayat, datangkan ayat, datangkan bukti, datangkan mukjizat. Kalau kamu benar-benar ya termasuk orang yang sadiqin dalam artian ya benar dengan apa yang kamu katakan bahwasanya kamu ini adalah utusan Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, sama seperti halnya Nabi kita Nabi Muhammad, sama seperti halnya Nabi Musa dan Nabi yang lain. Ketika mereka diminta untuk mendatangkan bukti itu mereka datangkan. Mukjizat istilahnya itu. Tetapi apakah dengan mukjizat serta-merta kaum para nabi itu kemudian mereka mau mengimani para nabi yang diutus kepada mereka atau nabi yang diutus kepada mereka? Ya, banyak dari mereka minta mukjizat, ketika mukjizat itu sudah diperlihatkan mereka tidak juga beriman. Maka di sini ya, ketika mereka minta supaya didatangkan mukjizat sebagai bukti kebenaran dari Nabi sallallahu, apa kata Nabi sallallahu? Qala hadhihi naqah, ini unta. Ya, hadhihi mu'jizati ilaikum wa hiya naqah. Ya, unta betina allati takhruju minas sakhr al-asam biqudratillah. Unta yang dia bukan terlahir dari seekor unta, bukan, tetapi unta yang keluar dari bukit, ya, bebatuan bukit itu, keluar dari situ. Jadi kalau mereka bangga dengan membuat rumah-rumah yang dipahat ya pada bebukitan itu, maka disesuaikan mukjizat Nabi sallallahu, apa yang itu tidak mampu dan tidak bisa dilakukan oleh mereka. Ya,
rumah semewah apapun itu masih benda mati. Mereka tidak mampu untuk menciptakan benda hidup dari bebatuan itu. Tetapi tidak dengan Nabi Saleh, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan, ya, dalam hal ini adalah benda hidup yang dimaksud adalah onta dari bebatuan itu. Selalu saja Bapak Ibu sekalian, mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi itu menyesuaikan, ya, kemahiran, kemampuan yang dimiliki oleh umat nabi tersebut, dan mukjizat ini melebihi di atas dari kemampuan yang dimiliki oleh umat seorang nabi. Jadi kalau mereka pintar bikin rumah, ya, mereka menjadikan bebatuan itu rumah-rumah yang dipahat, ya. Nabi Saleh menghadirkan mukjizat dari kuasa Allah Subhanahu wa taala dari bebatuan ini seekor unta. Sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Orang Arab mereka bangga dengan kemampuan bahasa mereka. Ya. Allah berikan mukjizat Al-Qur'an yang membungkam mereka, menjadikan mereka ini diam 1000 bahasa, tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, padahal katanya mereka itu adalah dari kalangan pakar bahasa. Didatangkan ini Al-Quran. Silakan kalau kalian tidak percaya, datangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, yang indah bahasanya, yang dalam maknanya. Tidak ada yang bisa. Kalian kaum Tsamud, kalian bangga bisa memahat gunung ini untuk dijadikan sebagai tempat tinggal kalian. Adakah di antara kalian yang bisa melahirkan seekor unta dari bebukitan ini? Ada yang bisa. Bapak Ibu sekalian, ya, nah itu ini. Maka di sini qala hadhihi naq, ya, unta ini yang tadi kami katakan, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, bukan sembarang unta. Bahkan di ayat yang lain itu disebutkan bahwasanya ini adalah naqatullah, unta Allah. Dinisbatkan kepada Allah unta ini karena ini bukan unta biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Qala hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbun yaumin maklum. Walaupun ini unta ini adalah unta bukan biasa, tetapi dia juga butuh minum. Ya kan? Dia terlahir secara tidak normal. Tidak normal dalam artian bukan terlahir dari seekor unta, bukan. Tetapi ketika dia sudah menjadi unta ini, ya, sama seperti halnya unta yang lain, dia butuh minum. Makanya kata Nabi Saleh, laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Maksudnya itu apa? Ya, tashrab ma'akum yauman wa yauman tashrabuna antum alma. Jadi ada di situ, ya, sumber mata air. Unta ini akan meminum sumber mata air ini, akan minum dari sumber mata air kalian ini 1 hari, kemudian hari berikutnya baru kalian. Artinya berbagi. Ya. Laha syirbun walakum syirbun yaumin ma'lum. Qala Qatadah idza kana yaumu syubiha syarabat ma'ahum kullahu. Syurbun fil yaumil ladzi la tashbu hiya fihi wa tilka ayatun ukhra. Ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, di antara bukti penguat lain yang menunjukkan bahwasannya unta ini bukan unta biasa, ya,
Jadi di hari di mana ini jatahnya unta ini adalah apa artinya minum, ya. Jadi apa diminum ini air ini ya habis sama unta ini, tidak bersisa. Ya. Jadi unta ini kan minumnya kan banyak ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ya ini karena memang bukan sembarang unta, dia bisa menghabisi air yang ada di hari di mana itu jatahnya unta tersebut. Ya. Wala tamassuha bisu'in. Nabi Saleh pun mengingatkan, jangan kalian mencederai unta ini. Ya, jangankan disembelih, kalian pukul saja jangan kalian cederai ini unta. Kalau kalian melakukannya fayakhudzakum adzabu yaumin adzim, maka kalian akan diazab. Yusibukum adzabun minallah, maka akan mengenai kalian ya azab dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya azab yang sangat luar biasa. Ya. Nabi Saleh sudah mengingatkan mereka, ya, jangan batasi jatah minumnya, jangan pula kalian kemudian menyakiti ini unta. Itu sudah diingatkan oleh Nabi Saleh. Kalau kalian langgar, maka azab Allah akan mengenai kalian. Ini sudah diingatkan oleh Nabi Saleh sebelum Allah mengadab kaum Tsamud. Ya, karena memang mereka tidak percaya dan selalu abai dengan apa yang disampaikan, diingatkan oleh Nabi Saleh. Ya, kisahnya itu bukan saja mereka mencederai, bahkan mereka ya pada akhirnya membunuh unta tersebut. Ya. Fa'aqaruha, makanya aqaruha itu artinya apa? Mereka pun menyembelihnya unta tersebut. Fa'asbahu nadimin, karenanya kemudian mereka itu sangat menyesal. Asbahuna, tapi ya tidak berguna itu penyesalan, karena sebelumnya sudah berulang-ulang diingatkan oleh Nabi Saleh. Fa akhadhahumul adab, maka mereka pun kemudian diadab oleh Allah. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dalam hal ini, dalam kisah ini ya tentunya terdapat pelajaran, dan tidak banyak dari mereka ini yang beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, dia adalah yang maha perkasa, dia Tuhan yang maha penyayang. Nah, ini sampai dengan ayat 159. Jadi dari ayat 141 sampai dengan ayat 159 dalam surat Asy-Syu'ara ini Al-Quran mengisahkan kepada kita berkaitan dengan kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, kaum Tsamud. Ya. Setelah itu kita baca kisah Nabi Lut, ya. Tapi ya kita cukupkan sampai di sini aja dulu, ya. Kita cukupkan sampai ayat 159, ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, ada banyak pelajaran yang tentunya bisa kita ambil dari Al-Quran ketika mengisahkan kisah Nabi Saleh dengan kaum Tsamud. Ya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pembahasan kajian kita materi tafsir Al-Quran pada hari ini adalah Al-Quran surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 141 sampai 149. 159 yakni